Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Fatmawati, mahasiswi program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Baik, di sini saya akan membahas tentang penyelesaian tugas analisis real. Baiklah, soal yang pertama yaitu tentukan semua X yang memenuhi mutlak dari X ditambah 2 dikurangi mutlak X dikurangi 3 lebih dari 2. Yang pertama yaitu X mutlak X ditambah 2 dengan X lebih dari sama dengan negatif 2 dan X kurang dari negatif 2. Dan mutlak dari X dikurangi 3 yaitu terdapat X lebih dari sama dengan 3 dan X kurang dari 3. Nah, dari persamaan dari nilai X yang didapat ini terdapat 3 kasus, yaitu yang pertama X kurang dari negatif 2 dan X lebih dari negatif 2 dan X lebih kurang dari 3. Dan yang ketiga yaitu X lebih dari sama dengan 3. Baiklah, untuk penyelesaian kasus yang pertama yaitu X kurang dari negatif 2. Setelah penyelesaian pengoperasiannya diperoleh nilai negatif 5 lebih dari 2 dan ini merupakan himpunan kosong. Jadi irisan antara X kurang dari negatif 2 ini dan himpunan kosong adalah himpunan kosong. Yang kedua yaitu X lebih dari negatif 2 dan X kurang dari 3. Setelah pengoperasiannya diperoleh X lebih dari sama dengan 3/2. Jadi irisan antara X lebih besar sama dengan negatif 2 dan X kurang dari 3 dengan X lebih besar dari 3/2 adalah 3/2. X lebih besar dari 3/2 dan X kurang dari 3/2. Serta yang ketiga yaitu X lebih besar sama dengan 3. Dan dalam pengoperasiannya ini diperoleh hasil 5 lebih besar dari sama dengan 2 dan X ini merupakan bilangan yang real dan terbukti. Jadi irisan antara X lebih dari sama dengan 3 dan real ini adalah X lebih dari sama dengan 3. Sehingga dari gabungan 3 kasus tersebut diperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu X lebih besar dari 3/2. Baiklah, soal yang kedua yaitu tunjukkan bahwa untuk setiap A, B elemen R berlaku mutlak A ditambah B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B jika dan hanya jika AB lebih dari 0. Baiklah, kita misalkan A, B elemen dari R akan ditunjukkan yang pertama jika mutlak A ditambah B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B, maka AB lebih dari 0. Dan yang kedua, jika AB lebih dari 0, maka mutlak A ditambah B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B.
Baiklah, yang pertama, jika mutlak dari A ditambah B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B, maka AB lebih dari 0. Misalkan, misalkan mutlak dari A ditambah B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Dan kita andaikan juga tidak berlaku A, B lebih dari 0. Hal ini berarti AB kurang dari 0. Yang terjadi jika A lebih dari 0 dan B kurang dari 0. Atau sebaliknya, A kurang dari 0 dan B lebih dari 0. Yang pertama yaitu jika A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, maka mutlak A sama dengan A dan mutlak B sama dengan negatif B, sehingga diperoleh mutlak A ditambah mutlak B itu sama dengan A ditambah negatif B. Yang kedua, jika A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, maka mutlak A sama dengan negatif A, mutlak B sama dengan B, sehingga diperoleh mutlak A ditambah mutlak B sama dengan negatif A ditambah B. Dan pernyataan ini merupakan kontradiksi karena keduanya tak sama dengan mutlak A ditambah B yang bernilai A ditambah B atau negatif dari A ditambah B. Jadi pengandaian yang tadi kita lakukan itu salah, sehingga harus berlaku A, B lebih dari 0. Yang kedua yaitu jika AB lebih dari 0, maka mutlak dari A ditambah B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Dan kemungkinan dari nilai A ditambah B yang mungkin terjadi yaitu seperti gambar di tabel di samping, dan diperoleh dari penganalisisannya yaitu diperoleh bahwa negatif mutlak A ditambah mutlak dari A ditambah B dan mutlak A ditambah mutlak B yaitu negatif dari A ditambah B dan hasil dari mutlak A ditambah mutlak B yaitu negatif A dan negatif B. Sehingga mutlak dari A ditambah B sama dengan mutlak dari A dan mutlak B. Baiklah, penyelesaian yang ketiga yaitu misalkan A kurang dari B, buktikan mutlak dari X dikurangi A kurang dari mutlak dari X dikurangi B jika dan hanya jika X kurang dari A ditambah B per 2. Yang pertama misalkan mutlak dari A X dikurangi A kurang dari X dikurangi B. Nah, kedua ruas ini kita kuadratkan sehingga diperoleh X kuadrat dikurangi 2AX ditambah A kuadrat kurang dari X kuadrat dikurangi 2BX ditambah B kuadrat. Dan selanjutnya kita pindahkan yang mempunyai variabel yang sama sehingga diperoleh 2BX dikurangi 2AX kurang dari B kuadrat dikurangi A kuadrat. Jika disederhanakan mendapat 2X
dikali B dikurangi A kurang dari B ditambah A dan B dikurangi A. Karena B dikurangi A lebih kecil dari 0, maka 2X kurang dari B ditambah A, sehingga X kurang dari A ditambah B per 2. Pemisalan yang kedua yaitu X kurang dari A ditambah B per 2. Kita andaikan tidak berlaku mutlak X dikurangi A kurang dari mutlak X dikurangi B. Artinya X dikurangi A lebih besar sama dengan mutlak X dikurangi B. Dengan mengkuadratkan kedua ruas, kita peroleh X kuadrat dikurangi 2AX ditambah A kuadrat lebih besar dari sama dengan X kuadrat dikurangi 2BX ditambah 2 kuadrat. Selanjutnya diperoleh 2BX dikurangi 2AX lebih dari sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat, sehingga 2X dikali B dikurangi A lebih besar dari sama dengan B ditambah A dan di B dikurangi A. Karena B dikurangi A lebih dari 0, kita bagi kedua ruas ini dengan B dikurangi A, sehingga diperoleh 2X lebih besar dari B ditambah A, yang ekivalen dengan X lebih besar dari sama dengan A ditambah B per 2. Jadi pengandaian ini salah, sehingga seharusnya mutlak X dikurangi A lebih kecil dari mutlak X dikurangi B. Jadi jika A kurang dari B, maka mutlak X dikurangi A kurang dari mutlak X dikurangi B. Jika dan hanya jika X kurang dari A ditambah B per 2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.